إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sebelumnya saya mohon kepada akhwat, kami mohon untuk diam. Dan kalau tidak bisa diam, saya akan pulang. Bagaimana? Bisa diam nggak? Suaranya seperti kandang ayam. Kalau tidak bisa diam, lebih baik kalian yang berbicara terus sampai materi selesai. Bagaimana? Bisa diam mengikuti selama materi atau tidak bisa diam? Saya minta tidak ada seorang pun yang berbicara, karena saya akan membawakan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kalian berbicara berarti kalian melecehkan ayat-ayat Allah dan melecehkan sunnah Rasul SAW. Ya. Tidak mau mendengarkan, berbicara sendiri itu sama dengan melecehkan. Ya. Kualat nanti. Jangan ada seorang pun yang berbicara. Yang berbicara langsung saya usir keluar dari majelis ini. Siap? Hah? Bagaimana? Siap nggak, panitia? Ya. Sekali saya dengar suaranya langsung keluar, jangan ikut majelis ini. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, nikmat dan rahmat Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dengan tujuan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingan serta tuntunan
daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat barakah terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini dan sebelumnya dan yang akan datang, daripada amalan-amalan yang kita lakukan, terutama di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang diperintahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah puasa, yang mana tujuan daripada ibadah puasa itu ialah untuk agar kita bertakwa kepada Allah, makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makin ringan di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah semoga Allah menerima semua amalan kita dan dijadikan sebagai amalan yang semata-mata mengharap ridha dan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan dan kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita umat manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, dengan diutusnya beliau membawa risalatul Islam. Hadirin adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan atau keyakinan Islam atau keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, setiap individu muslim diwajibkan untuk mengenal tentang keyakinan Islam, atau mengenal tentang keimanan, mengenali dan memahami, mempelajari dan mendalami al-aqidah al-islamiyah, serta berpegang teguh dengannya dan mengajak manusia kepadanya, kepada keyakinan Islam, kepada keyakinan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tujuan diwajibkan perkara ini ialah liikhrajin nas minadh-dhulumati ilan nur. Tujuannya untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan, itu alam kekufuran, alam kesyirikan, alam kejahiliaan, dikeluarkan dari alam tersebut kepada alam yang penuh dengan cahaya, penuh dengan petunjuk, penuh dengan penjelasan dan keterangan, yaitu alamul islami. Naam. Hal ini
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Allah katakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim." Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah nyatakan dalam ayat ini, barang siapa yang mengkufuri taghut, ya. Taghut itu maknanya ialah kullu ma ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah itu adalah taghut, ya. Apapun bentuknya. Kalau yang disembah itu manusia, maka itu adalah taghut, ya. Yang disembah adalah manusia dan manusia itu ridha ketika dia disembah oleh manusia yang lain, ya, maka dia adalah taghut. Seperti Fir'aun, ya, laknatullah alaih, semoga Allah senantiasa melaknatnya. Dia adalah taghut. Allah katakan innahu tagha, ya, karena dia mempertuhankan dirinya, memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya, dan dia ridha dengan perbuatan yang dilakukan oleh rakyatnya menyembah dia itu. Dan juga taghut bisa jadi makhluk halus, yaitu jin. Juga bisa jadi tempat-tempat tertentu, ya, pohon yang dikeramatkan, atau tempat-tempat seperti kuburan dan lain sebagainya. Yang penting di sini adalah kullu ma'ubida min dunillah fahuwa taghut. Semua yang disembah selain Allah itu adalah taghut, ya. Barang siapa yang mengkufuri taghut, kata Allah, tidak mau beriman dengan taghut, ya, wa yu'min billahi, kata Allah, dan hanya beriman kepada Allah, berarti kata Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha, ya. Orang yang kafir terhadap taghut dan hanya beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegangan dengan urwatul wuthqa, kata Allah. Ya, berarti dia telah berpegangan dengan urwatul wuthqa. Apa itu urwatul wuthqa? Tahu? Tahu enggak? Apa maknanya urwatul wuthqa itu? Urwatul wuthqa itu ditafsirkan oleh para ulama adalah kalimat la ilaha illallah. Maknanya ayat ini, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, itu sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang perilakunya seperti ini, ya, artinya dia tidak mau beriman dengan semua sesembahan selain Allah. Ya, baik itu patung, baik itu pohon atau jin, manusia atau malaikat, atau sekalipun para nabi, ya, atau kuburan-kuburan, tidak mau beriman dengan semua itu, dan hanya beriman kepada Allah, berarti dia telah merealisasikan, ya, kalimat tauhid di dalam hati dan perbuatannya. Nah, ya, seperti itu, dan tidak akan bisa terlepas. Dan Allah Ta'ala itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kemudian Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu.
Allah itu adalah pelindung. Pelindungnya orang-orang mukmin. Walinya orang-orang mukmin. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah itu mengeluarkan mereka kaum mukminin dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir kata Allah, awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minadh-dhulumati minan nuri iladh dhulumat. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka itu, pelindung-pelindung mereka itu adalah at-taghut, ya. Dan taghut itu akan mengeluarkan mereka dari alam cahaya kepada alam kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu kata Allah adalah para penghuni neraka Jahannam, dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian menyeru atau mengajak manusia kepada akidah Islam, ya. Di sini kalian akan diajari metode di dalam berdakwah, ya. Awal mula dakwah itu harus diawali dengan dakwah al-aqidah, yaitu mengajak kepada mentauhidkan Allah dan memperingatkan manusia dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah dan memperingatkan manusia agar meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Dan ini merupakan pembuka, ya, Fatihah, pembuka dakwanya para nabi. Yani setiap para nabi, dari nabi yang pertama, dari nabi dan rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mendakwai umatnya itu pertama kali, ya, diajak atau dikenalkan siapa Allah Ta'ala itu, bagaimana hak-hak Allah, bagaimana perbuatan Allah Ta'ala itu, ya. Tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Allah harus ditauhidkan, harus diesakan, harus ditunggalkan, tidak boleh diduakan Allah Ta'ala itu. Tidak boleh seorang manusia menyembah Allah kemudian dia menyembah selain Allah, ya, atau tidak menyembah Allah sama sekali, ya. Dilarang daripada perbuatan itu oleh semua para rasul. Dan terbukti daripada ucapan-ucapan mereka yang dilansir oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran, setiap nabi itu semuanya menyatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, esakan Allah, tunggalkan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Di dalam beribadah itu harus ditunggalkan, ya. Sekarang ibadah itu apa saja sih? Coba sebutkan. Siapa yang bisa ngacung tangannya? Ibadah itu apa saja? Macamnya berapa? 1, 2, 3, 4. Hah? Coba. Tolong disebutkan. Itu yang pakai kacamata ini, baju putih. Nah, sebutkan ibadah itu ada berapa macam? Sedikit atau banyak? Contohnya apa?
Selain sholat, ya apa lagi? Coba sebutkan. Selain itu apa? Sholat, puasa, mengeluarkan zakat, haji, berzikir, kemudian apa lagi? Dari kalangan akhwat siapa yang bisa? Sebutkan. Ya. Ibadah itu luas, banyak. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, ya, tapi luas skupnya. Sebagaimana Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan tentang ibadah. Beliau menyatakan al-ibadah ialah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Kata beliau, ibadah itu ialah sebuah nama yang mengumpulkan, ya, sebuah nama yang mengumpulkan untuk semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah daripada ucapan dan perbuatan lahir, secara lahir dan batin, ya. Sudah tulis. Coba kamu baca. Yang keras. Keterangan tadi dibaca. Ibadah adalah sebuah nama yang mengumpulkan untuk semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah secara lahir maupun batin. Ya, berarti skupnya mencakup luas semua. Likulli, ya. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardas. Nama yang mengumpulkan untuk semua yang disukai dan dicintai oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, termasuk di sini ialah salat, kemudian az-zabah, penyembelihan. Penyembelihan termasuk ibadah. Sebagaimana Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Ya. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya salatku dan nusuk, ya, nusuki itu bermakna zabhi. Sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang hendak menyembelih apapun yang mau disembelih, ya, seekor kambing atau onta atau sapi atau kerbau atau ayam atau kelinci, ya, ketika dia menyembelih harus membaca nama Allah. Man zabaha falyazbah bi bismillah, kata Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hendak menyembelih, hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Nah, kemudian sembelihan itu harus diniatkan untuk Allah. Tidak boleh kemudian sembelihan itu kemudian diniatkan untuk Nyi Roro Kidul, ya, dipersembahkan. Atau ketika mau membangun jembatan, maka ketika sebelum membuat fondasi dipotong seekor kerbau dan diletakkan di situ kepalanya, ya, yang katanya untuk dipersembahkan kepada penjaga tempat ini. Fahada minasyirkil akbar. Ini termasuk kesyirikan yang besar, ya. Kesyirikan yang besar
itu mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar, maka statusnya dia berubah. Yang dulunya muslim, dia menjadi musyrikun kafir. Ya, hati-hati. Tidak ada artinya sholat, tidak ada artinya puasa, tidak ada artinya sedekah yang kita keluarkan, atau ibadah haji, atau amalan-amalan kebaikan, apapun bentuknya, kalau amalan itu dibangun di atas keyakinan yang syirik kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan dan memperingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wala takunanna minal khasirin." Allah katakan, dan sungguh aku telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika kamu berbuat syirik, kata Allah, sungguh amalanmu akan gugur dan pasti kamu menjadi orang yang merugi. Ya. Nah, maka diterangkan oleh para ulama, karena ibadah itu macamnya banyak, termasuk bernazar. Tahu bernazar? Hah? Apa nazar itu? Mewajibkan sesuatu untuk dirinya, yang sesuatu itu pada asalnya tidak wajib bagi dirinya. Itu nazar. Ya. Nazar ialah mewajibkan sesuatu untuk dirinya, yang asalnya sesuatu tersebut tidak wajib bagi dirinya. Ya. Seperti kebanyakan orang kalau ditimpa sakit, misalkan dirinya atau anaknya atau keluarganya, ya, sakit itu tidak kunjung sembuh, kemudian dia menyampaikan nazarnya, yaitu dengan menyatakan, kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepadaku dari penyakit ini, maka aku akan mengeluarkan infak sebesar 1 juta. Begitu. Ya. Maka kalau nazar ini dipenuhi oleh Allah, ya, artinya dia diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, maka wajib dia melaksanakan nazarnya. Ya. Dengan cara mengeluarkan uang 1 juta rupiah, ya, sesuai dengan yang dia niatkan, 1 juta atau 100.000 atau 10.000 atau mungkin 100 rupiah, ya, wajib dia keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, dosa dia. Nah, dan nazar ini harus diniatkan untuk Allah, tidak boleh diniatkan untuk selain Allah. Ya. Tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Atau nazar-nazar yang mengandung kemaksiatan. Ya. Nazar yang mengandung kemaksiatan itu tidak diperkenankan untuk dilaksanakan. Tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Wa man nadhara ay ya'sillaha fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, nazarnya itu dalam rangka untuk mentaati Allah, hendaklah Allah ditaati dengan nazar itu. Dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka janganlah Allah Ta'ala dimaksiati dengan nazar itu. Ya. Contohnya apa? Nazar yang maksiat. Ya. Nazar maksiat ialah, dan itu pernah terjadi, seorang murid yang kelas 3, ya, mau lulus, sebelum pengumuman dia bernazar, kalau nazar saya ini, kalau saya lulus,
Saya bernazar katanya, saya akan keluar dari sekolah lari dengan telanjang katanya. Ya. Lari dengan telanjang, membuka auratnya. Ini maksiat. Membuka aurat itu adalah kemaksiatan. Maka tidak boleh nazar yang seperti ini dilakukan. Atau nazar yang mengandung kesyirikan. Ya, seorang yang mungkin ingin mencapai sesuatu, kesembuhan atau yang lainnya, kemudian dia bernazar, kalau saya nazar, kalau saya sembuh, atau kalau saya lulus, atau kalau saya sukses dalam usaha ini, saya akan iktikaf di kuburan Mbah Kramat, ya. Atau saya akan persembahkan seekor kambing yang disembelih di depan kuburan Wali Songo. Nah, ini nazar-nazar yang tidak dibenarkan. Ini salah satu contohnya. Karena ini ibadah, maka harus ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ulama mengatakan man sarrafa syai'an min anwa'il ibadah faqad asyrak au kafar.